pada tanggal 11 Maret 1966. Sebuah surat muncul dan langsung mengubah arah sejarah Indonesia. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Namun hingga hari ini, satu pertanyaan masih belum terjawab. Di mana sebenarnya naskah asli surat tersebut? Pada awal tahun 1966, keadaan politik Indonesia sedang berada dalam masa yang sangat tidak stabil. Ketegangan politik meningkat setelah peristiwa besar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik dan masyarakat. Sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno berusaha mempertahankan stabilitas negara. Namun tekanan politik semakin besar dan situasi keamanan menjadi semakin sulit dikendalikan. Di tengah kondisi itulah sebuah pertemuan penting terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Pertemuan yang kemudian menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, Soekarno berada di Istana Bogor. Beberapa laporan menyebutkan bahwa situasi keamanan di Jakarta sedang memanas. Demonstrasi terjadi di berbagai tempat, dan keadaan menjadi semakin tidak menentu. Kemudian, muncul sebuah surat yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi surat tersebut memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dalam waktu yang relatif singkat, surat ini mulai dikenal dengan nama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Bagi sebagian orang, surat ini adalah langkah strategis untuk menyelamatkan negara dari krisis. Namun bagi sebagian lainnya, muncul banyak pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Seiring berjalannya waktu, berbagai cerita dan spekulasi mulai bermunculan. Beberapa sejarawan mempertanyakan bagaimana proses sebenarnya surat tersebut dibuat dan ditandatangani. Ada yang mengatakan bahwa situasi pada saat itu sangat penuh tekanan. Ada pula yang menyebut bahwa terdapat beberapa versi dokumen yang berbeda. Hal yang membuat misteri ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa naskah asli Super Semar tidak pernah benar-benar ditampilkan secara jelas kepada publik. Yang beredar hingga saat ini hanyalah salinan atau versi yang ditulis ulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika dokumen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, mengapa naskah aslinya begitu sulit ditemukan? Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Super Semar membawa perubahan besar dalam perjalanan politik Indonesia. Setelah surat tersebut muncul, Soeharto mulai mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan keadaan negara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kekuasaan politik di Indonesia mulai mengalami perubahan besar. Periode baru dalam sejarah Indonesia pun dimulai. Sebuah perubahan yang kemudian dikenal sebagai awal dari masa pemerintahan Orde Baru. Namun hingga hari ini banyak pertanyaan yang masih menjadi bahan diskusi para sejarawan. Di mana sebenarnya naskah asli Super Semar berada? Apakah hanya ada satu dokumen atau pernah ada beberapa versi? Bagaimana sebenarnya suasana saat surat itu ditandatangani? Sejarah seringkali menyimpan cerita yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan. Beberapa bagian mungkin hilang, sementara bagian lain tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Dan itulah kisah yang bisa kita telusuri hari ini. Sebuah cerita dari masa lalu yang masih menyimpan banyak pertanyaan. Jika kamu menyukai kisah misteri sejarah seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti cerita lainnya di channel Kilas Balik.
Karena seringkali masa lalu menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap.